Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ketinggalan para guru-guru kita semuanya, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan ngaji bersama di masjid yang kita cintai ini. Besar harapan kita semuanya tentunya, mudah-mudahan duduk-duduk kita, bermuajahat kita pada kesempatan yang baik ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita kembali, kita teruskan ngaji kita, yaitu masih menjelaskan tentang orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kitab ini adalah namanya saja kitab Nasai'ud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah. Jadi kitab ini adalah membahas tentang perkara-perkara yang bisa menguatkan keagamaan kita, keislaman dan keimanan kita. Maka diharapkan kita ngaji di sini adalah semakin lama semakin menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Makanya di sini disampaikan oleh Imam Haddad, pengarang kitab ini, orang-orang yang beriman, yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang iman, yang taat kepada Allah, hendaknya selalu tetap dalam ketaatannya. Ini disampaikan oleh beliau Imam Haddad, fasbut ayyuhal mu'minunal muti. Fasbut, tetaplah. Siapa yang dinasihati? Ayyuhal mu'min, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman, al-muti'u, yang taat kepada Allah. Dinasihati agar supaya apa? Tetap mala ta'ati rabbika, yaitu tetap taat kepada Tuhan kalian. Wahai orang mukmin yang taat, engkau tetaplah dalam ketaatan terhadap Tuhan. Ini nasihatnya Imam Haddad. Jadi kita alhamdulillah, kita syukuri, kita termasuk orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kenyataannya kita juga melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Sholat dilaksanakan, Ramadan sebentar lagi
puasa sudah menjadi kebiasaan. Kalau di bulan Ramadan puasa juga kita laksanakan. Alhamdulillah, maka ini anugerah dari Allah. Semoga kita ini oleh Allah diakui sebagai orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Bukan hanya konsisten senantiasa taat kepada Allah, nasihat yang disampaikan Imam Haddad wastaqsir minha, hendaknya kita itu memperbanyak taat kepada Allah. Artinya apa? Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Seperti umpama puasa 30 hari, nggak boleh dikurangi. Begitu juga nggak boleh ditambah. Puasanya saking sergapnya, puasanya ditambah 5 hari, 35 hari, nggak boleh. Begitu juga ibadah sholat 5 waktu nggak boleh. Sehari semalam kemudian saking rajinnya ditambah 2 waktu menjadi 7 waktu, nggak boleh. Jadi ketaatan yang dianjurkan oleh Imam Haddad agar supaya kita tambah itu ketaatan misalnya berupa ibadah sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa, tidak disiksa oleh Allah. Nah ini yang perlu kita tambah. Sholat 5 waktu ditambah rawatib, jangan sampai ditinggalkan. Ditambah ibadah yang berupa membaca Al-Quran, ditambah yaitu ibadah-ibadah sosial, membantu orang lain, sedekah dan lain sebagainya. Ini agar supaya diperbanyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ditambah ketaatannya, di dalam mengerjakan ketaatan tersebut yaitu dibutuhkan kesabaran. Jadi harus sabar. Mengerjakan ketaatan itu harus sabar. Karena sabar ini termasuk sesuatu sifat yang dibutuhkan ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wasbir 'alaiha, agar supaya kalian itu sabar di dalam melaksanakan taat kepada Allah. Jadi sabar ini dibagi menjadi 3. Jadi kita harus punya kesabaran, dan kesabaran itu untuk menghadapi 3 hal. Yang pertama sabar alat taat. Jadi sholat itu butuh sabar. Puasa itu juga butuh sabar. Karena ibadah itu bukan sesuatu yang ringan. Ibadah itu sesuatu yang berat. Kalau tidak kita hadapi dengan kesabaran, maka tidak terlaksana ibadah itu. Ada orang yang gagah, badannya besar, kuat, sehat, ditanya, kenapa kok tidak puasa di bulan suci Ramadan? Saya nggak kuat. Nggak kuat. Ini berarti ibadah itu adalah berat. Padahal kalau disuruh mengangkat barang yang bebannya itu umpamanya itu 50 kilo, 70 kilo, dia itu sebenarnya kuat. Tapi kenapa disuruh puasa nggak kuat? Karena ibadah itu adalah berat. Makanya membutuhkan kesabaran. Di dalam Al-Quran saja dijelaskan,
wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk, ya kan? Bagi orang-orang yang tidak menjiwai tentang salat, hakikatnya salat, artinya salat, maknanya salat itu apa, itu berat. Ternyata banyak saudara-saudara kita yang ngakunya iman tapi tidak sholat. Karena apa? Sholat itu berat. Tapi bagi orang-orang yang khusyuk ini ringan. Oleh karena itu para sahabat dulu itu kalau mengerjakan sholat, umpama sholat witir, ya sholat witir, ini tidak dijelaskan berapa rakaatnya di dalam niat itu. Mendapatkan 2 rakaat, ya kan? Kemudian apa namanya itu pokok. Jadi ketika mengerjakan sholat ya, itu tidak dijelaskan berapa rakaatnya. Tapi setelah mengerjakan 1 rakaat, kok kepengin lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Sampai para sahabat itu tidak tahu berapa jumlahnya. Itu saking apanya? Saking senangnya, yaitu ibadah sholat. Jadi kalau kita itu kan senangnya karena bisa menjalankan sholat karena sudah gugur melaksanakan kewajiban. Yang penting rakaatnya sudah genap, sudah selesai, senang. Karena apa? Karena sudah gugur memenuhi kewajiban perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatnya nggak dihayati. Jadi tidak merasa bahagia ketika sholat, bahkan tidak ingat kepada Allah. Jangankan ingat kepada Allah, kadang-kadang sholat itu nggak tahu berapa rakaat yang sudah dilakukan, nggak tahu. Ini. Karena apa? Karena tujuannya sholat hanya yaitu menggugurkan kewajiban, tapi tidak menghayati hakikat daripada sholat. Sholat itu kan menghadap Allah, menghadap Zat yang agung, menghadap Sang Kekasih. Kalau kita itu menghadap umpama Pak Presiden, ya, kalau boleh kan lama-lama. Kalau boleh itu lama-lama, kalau tidak dibatasi. Menghadap orang yang lebih agung, mendapat orang atau menghadap orang yang mulia gitu, kalau boleh kan lama-lama. Tapi kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, kalau kita tidak memahami hakikat daripada sholat, maka sholat itu rasanya itu hambar. Sholat itu rasanya nggak ada artinya. Tapi ya senang kalau sudah selesai sholat itu. Makanya kalau sholat tarawih kadang-kadang cepat-cepatan. Karena apa? Karena yang dicari itu yaitu genapnya rakaat itu. Jadi targetnya itu genapnya rakaat sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu 20 rakaat. Jadi walaupun dikerjakan berapa menit, 3 menit, ya tidak apa-apa. Yang penting sudah genap. Setelah genap rasanya senang. Ini karena apa? Karena targetnya itu adalah jumlah rakaatnya. Bukan targetnya itu yaitu merasa bahagia ketika menghadap Sang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang yang khusyuk, yang tahu hakikat daripada sholat, itu nggak terasa. Walaupun kelihatannya sholat itu lama, nggak terasa. Karena apa? Yaitu karena menghayati, memaknai, mengerti arti daripada ibadah sholat itu sendiri, yaitu menghadap Sang Kekasih, menghadap Sang Yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu butuh kesabaran, ibadah butuh kesabaran. Selain itu wa akhlis bihi wa akhlis lahu. Jadi Habib Imam Haddad ini memberikan
nasihat agar supaya kalau ibadah itu, menjalankan ibadah itu yang ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Yang diharap itu hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keridhaan Allah yang diharap, bukan pujian, bukan ditukar dengan kemewahan dunia, bukan ditukar dengan nama dan lain sebagainya. Ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah itu ibadah, tapi sedekah itu harus yaitu yang ikhlas. Karena ketika tidak ikhlas, nanti di akhirat itu tidak mendapat apa-apa. Yang didapat apa? Yang didapat sesuai dengan niatnya, sesuai dengan tujuannya itu. Kalau tujuannya sedekah itu agar supaya tenar, ya dapatnya ketenaran itu. Kalau tujuannya sedekah memberikan sesuatu terhadap orang agar supaya nanti kalau pemilu kada itu dicoblos, ya dapatnya itu. Untung kalau dicoblos, kalau tidak, kalau dibohongi, nggak dapat apa, nggak dapat apa-apa. Makanya ibadah itu dinasihati oleh Imam Khattab, ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Wa akhlis lahu, ikhlaslah, yaitu di dalam beribadah, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dum ala dalika. Nah, ibadah itu jangan hanya musim-musiman, tapi harus selamanya. Jadi harus istiqomah, ya. Jangan musim-musiman, tapi istiqomah. Wa dum ala dalika. Jadi harus terus-menerus di dalam beribadah. Sampai kapan? Ya sampai meninggal dunia ibadah itu. Jadi ketaatan kepada Allah itu tidak ada habis-habisnya selama hayat kita masih dikandung badan. Selama kita masih hidup, ini diperintah agar supaya kita ibadah. Hatta talqahu, sehingga kamu sekalian itu berjumpa Allah Jalla wa Ala yang Maha Agung dan Maha Luhur. Jadi sehingga kita itu menghadap Allah, alias kita mati. Jadi jangan bosan-bosan ibadah itu. Jadi nggak ada habis-habisnya. Jadi semangatnya itu harus ditambah terus ya, ibadah itu. Nah, ibadah itu ada dua. Yang pertama menjalankan kewajiban. Yang kedua menjauhi larangan. Sama-sama menjalankan kewajiban, menjauhi larangan. Ini butuh kesabaran. Lah sabar yang paling berat atau sabar yang paling agung pahalanya itu sabar menghadapi ujian. Ini ketika diuji oleh Allah kemudian sabar, ini ibadah yang paling agung. Yang nomor 2 tingkatannya sabar menghadapi larangan-larangan Allah. Jadi larangan Allah itu biasanya sesuai dengan nafsu, sesuai dengan selera keinginan nafsu, itu biasanya itu larangan Allah. Nah itu apabila kita sabar menolak larangan-larangan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ini adalah derajat sabar yang nomor 2. Yang nomor 3, ini yang nomor 3, kita sabar sholat di masjid ini sabar, puasa sabar, itu derajat yang nomor 3. Tapi derajat yang paling agung, yang paling tinggi itu sabar ketika menghadapi ujian, menghadapi bala, yaitu menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita senantiasa minta kepada Allah agar supaya apa? Diberi keselamatan dari bala bilahi, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu ujian. Kita diuji oleh Allah sabar atau tidak. Seperti bencana. Sekarang yang lagi terbaru ya kan kita dengarkan walaupun lewat media. Turki ini lagi diguncang gempa, ya kan? Banyak gedung tinggi yang runtuh, banyak orang yang meninggal dunia. Tapi juga ada orang yang selamat. Tapi ada juga orang yang patah dan lain sebagainya, patah tulang. Ada yang sakit dan lain sebagainya. Ini kan ujian dari Allah. Alhamdulillah kita selamat. Allahumma qini salamah wal afiyah. Kalau salamah wal afiyah selamat dan kita diberi keselamatan dari bilai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai umat Islam kita doakan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah mudah-mudahan sabar. Kalau bisa bantu, kalau tidak bisa kita bantu mudah-mudahan diselamatkan imannya, diselamatkan yaitu agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu sampai kita menghadap Allah hatta talqahu jalla wa ala. Kalau kita konsisten di dalam ibadah, ikhlas ketika ibadah, sabar ketika ibadah, maka kita akan diberi pertolongan oleh Allah, disayang oleh Allah. Kita akan bisa menjadi orang yang ridho terhadap keputusan Allah. Bayurdika, maka Allah memberikan pertolongan kita bisa ridho. Allah memberi pertolongan kita menjadi orang yang bisa ridho terhadap qadar dan qadarnya Allah, dan kemudian Allah juga ridho kepada kita. Bayurdika, maka Allah memberikan keridhaan terhadapmu, wa yardu'anka, dan Allah ridho kepadamu. Kalau seperti itu, maka wa yahilluka, maka Allah akan menempatkan kamu daru karomatihi, yaitu negeri kemuliaannya Allah. Apa itu? Tilkal jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini balasan. Jadi balasan yang terakhir, akibat yang terakhir, atau apa namanya itu, uqbah, akibat yang terakhir, terakhirnya orang-orang yang beriman itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka jannatun. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau isinya ayat itu masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha da'imun wa dinuha. Tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirinan. Ini jadi orang-orang yang taat, orang-orang yang ikhlas di dalam ketaatan, yang sabar menjalankan ketaatan, ini akan diridhoi oleh Allah. Mereka juga ridho terhadap Allah, Allah pun ridho kepadanya. Ini kalau di dalam ayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan orang-orang yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah orang-orang yang lebih baik-baiknya manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatul 'adnin, balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga. Adn, surga, tempat yang abadi, tempat yang selama-lamanya. Jannatul adn, jannatul adn, surga.
tajri min tahtihal anhar. Jadi di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, selama-lamanya. Orang itu kalau sudah masuk surga ini karena tempat yang kekal, Jannatul Adn, maka selama-lamanya orang itu akan berada di surga. Kalau orang itu sudah tahu yang neraka, kemudian sudah dimasukkan surga, ini diputuskan oleh Allah tidak akan ada tempat lagi kecuali di situ. Makanya Nabi Idris itu pernah diajak oleh malaikat Israel, diajak pelesir atau rekreasi melihat keadaan nanti di alam akhirat. Jadi dilihatkan neraka seperti apa. Jadi pernah Nabi Idris itu pernah diajak malaikat Israel melihat apa? Neraka. Dan setelah melihat neraka, kemudian diajak melihat surga. Ini Nabi Idris ini Nabi yang pinter, istilah kasarannya licik ya kan. Setelah melihat bagaimana nikmatnya surga, kemudian disuruh keluar oleh malaikat Israel. Sudah waktunya sudah habis keluar. Tapi Nabi Idris sandalnya, telopahnya itu ditinggal. Nah, keluar. Tapi setelah sampai di luar, kemudian ngomong sama malaikat Israel, Israel, aku mau kembali karena apa? Serandalku ketinggalan, telopahku ketinggalan. Nah, setelah diperbolehkan kembali ke surga, kemudian disuruh keluar lagi, nggak mau. Karena apa? Karena dalilnya disampaikan oleh Nabi Idris, orang itu kalau sudah pernah melihat neraka, sudah masuk surga, ya kan? Itu nggak ada kamusnya, kemudian disuruh keluar, ya kan? Lagi nggak ada. Makanya kemudian permasalahan ini diadukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai sekarang ini yang namanya Nabi Idris itu sudah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi surga ini adalah tempat terakhir orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang beriman itu ridho dengan keputusan Allah. Wa radu anhu. Allah ya ridho, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surga yang begitu indah, surga kenikmatan-kenikmatan itu liman khosya rabbah, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman khosya rabbah, bagi orang yang takut terhadap Tuhannya, yaitu orang yang takut. Insya Allah kalau kita itu mulai sekarang taat kepada Allah, konsisten, diisi dengan sebaik-baiknya waktu ini, insya Allah. Karena ini janji Allah. Janji Allah gak akan meleset. Janji Allah mesti dipenuhi, yaitu akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilkal jannatu wa masalul jannatu, sifat-sifatnya surga alladzi wa'idal muttaqun, yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya surga itu mengalir sungai-sungai. Ukuluha daimun, makanannya itu adalah terus menerus. Jadi di surga itu ada makanan. Nah, makanannya itu tidak berhenti. Di sana itu ada pohon di surga itu. Nah, pohonnya itu ada buahnya.
Kalau buah itu dipetik, buah surga itu dipetik, diambil, maka akan kembali, ya kan? Akan kembali ada lagi, tidak ada habis-habisnya. Itu adalah makanan-makanan di surga. Ukuluha daimun. Wadilulah, begitu juga naungan Allah Subhanahu wa taala itu juga daimun selama-lamanya. Tilka uqbal ladzina taqaw. Surga itu adalah tempat terakhir orang-orang yang bertakwa. Jadi terakhirnya tempat bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah surga. Wa uqbal kafirin, penghabisan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang ingat an-naru, neraka. Ini kan jelas. Jadi Qur'annya jelas. Kita juga punya telinga, punya hati. Ini harus diambil kemanfaatannya. Jadi hidup itu ada hidup yang di dunia, ada hidup di akhirat. Di surga itu ada dua tempat. Penghabisan terakhir bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah surga. Tapi penghabisan terakhir bagi orang-orang yang kafir, ingkar terhadap Allah, itu adalah neraka. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Wa uqbal kafirin, jadi tempat yang terakhir, penghabisan yang terakhir bagi orang-orang kafir itu adalah neraka. Ini makanya kita harus hati-hati, karena di dunia ini adalah bagi orang mukmin itu kesempatan untuk beramal. Kapan lagi mau beramal kalau tidak tidur di dunia? Makanya arti hidup itu sangat berharga bagi orang-orang yang tahu. Tapi bagi orang-orang yang tidak tahu arti hidup itu tidak ada apa-apanya, biasa-biasa, dianggap biasa-biasa. Tapi bagi orang yang tahu, hidup ini adalah sangat berarti. Karena apa? Ad-dunya mazra'atul akhir. Jadi dunia ini adalah tempat bercocok tanam, tempat nandur, ya kan? Tempat kita bercocok tanam. Tapi mengambil hasilnya bukan di dunia, mengambil hasilnya ini nanti di akhirat. Istilahnya pokoknya apa yang kita kerjakan itu berarti sama dengan menanam. Ya, kalau yang baik berarti nanti akan memetik kebaikan-kebaikan itu. Tapi kalau yang kita tanam adalah perkara-perkara yang tidak baik, kita juga akan memetik sesuai dengan apa yang kita tanam. Yang kita dapat adalah yaitu keburukan-keburukan. Makanya kemudian Imam Haddad ini memberikan nasihat kepada kita semuanya. Wanja ayuhal mu'minul asi, wanja, berhentilah, cabutlah, berhentilah. Ayuhal mu'minul asi, wahai orang yang beriman, al asi, yang melakukan maksiat. Ini nasihat bagi kita semuanya yang beriman tapi juga melakukan maksiat. Diberi nasihat oleh Imam Haddad agar supaya berhenti dari maksiat. Berhentilah man maksiatika, dari maksiatmu. Berhenti maksiat, watub ila rabbika, kemudian tobatlah kepada Tuhanmu. Minha, dari maksiat.
min qabli ayyan zila rabbukal mautu, sebelum min qabli ayyan zila bikal mautu, sebelum mati menjemput kamu. Jadi sebelum mati menjemput kita, sebelum mati turun menjemput kita, kita dianjurkan agar supaya bertaubat. Kalau sampai kita mati belum taubat, ya kan, sholatnya ngakunya orang iman tapi tidak sholat, sholatnya tidak dikerjakan, ngakunya mukmin tapi puasa juga tidak dikerjakan, maka ketika mati sebelum taubat, fatalqo rabbaka danisan khobisa, maka kalian akan datang menemui Tuhan kalian danisan khobisa, dalam keadaan kotor dan menjijikkan. Jadi kalau orang mukmin yang maksiat kemudian belum sempat tobat, meninggal dunia, itu berarti apa? Orang mukmin yang menghadap Tuhannya dalam keadaan kotor dan menjijikkan. Oleh karena itu diberi nasihat oleh Imam Haddad, kita semuanya ini setiap waktu membaca istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, ya kan? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita minta ampun terhadap Allah, taubat kepada Allah. Karena kita tidak tahu, kadang-kadang tak terasa kita itu melakukan dosa. Nah, makanya setiap saat kita taubat kepada Allah, membaca istighfar. Nabi saja, baginda Rasul yang sudah masuk, yang sudah terjaga, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak maksiat terhadap Allah, Nabi saja selalu istiqomah membaca istighfar. Nabi selalu istiqomah membaca istighfar, tidak kurang dari 70 kali setiap hari. Itu baginda Rasulullah. Makanya kita ini yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, harus sering membaca istighfar, mengungkapkan pertaubatan, mengungkapkan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya sewaktu-waktu kita itu dipanggil oleh Allah, dijemput nyawa kita, karena kita tahu semuanya bahwasanya nyawa ini nanti dicabut, nggak ada yang tahu. Ini rahasia dari Allah. Nggak tahu. Habis ngaji kemudian meninggal dunia, didatangi oleh malaikat Israfil, kemudian mati, juga tidak tahu. Makanya harus selalu persiapan, memperbanyak membaca istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seperti itu, insya Allah kita akan apa? Selamat di alam barzahnya, selamat di akhiratnya, selamat. Jangan sampai kita itu sembrono, jangan sampai kita itu menyepelekan sehingga kita melakukan larangan-larangan Allah, dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kita tinggalkan, terus kita lakukan meskipun larangan-larangan tersebut itu merupakan larangan-larangan yang kecil. Kalau seperti itu halnya, maka fatakunu kama qala Allah Ta'ala, maka kalian akan menjadi seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, innahu
mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang datang menghadap Tuhannya, tapi menghadap Tuhannya alias mati mujriman, dalam keadaan kotor, dalam keadaan berlumuran dosa, fa inna lahu jahannama, maka baginya berhak mendapatkan siksa neraka jahanam. Padahal di neraka jahanam la yamutu wa la yahya, tidak mati, tidak hidup. Ini hebatnya Allah. Kalau orang itu disiksa di dunia, umpama dibakar, kalau sudah terbakar berarti mati. Kalau mati siksa dunia ini berarti tidak merasakan namanya panasnya api. Tapi kalau di neraka dibakar dengan api neraka itu enggak mati juga hidup. La yamutu wala yahya, enggak mati enggak hidup. Hanya merasakan sakitnya, hanya merasakan pedihnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi neraka itu ya, ini apa bahan bakarnya itu batu. Selain batu itu adalah manusia dan juga para jin. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun narallati, fattaqun nar allati waquduha, takutlah terhadap neraka allati waquduha, di mana neraka tersebut itu bahan bakarnya, urup-urupannya atau bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Jadi bahan bakarnya itu manusia dan batu. Ini jadi orang yang disiksa di neraka itu tidak hidup dan tidak mati. Makanya kita harus sebagai orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya istiqomah di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus istiqomah, jangan bosan-bosan. Nanti kita akan tahu arti daripada kehidupan. Arti daripada hidup ini kita sekarang nggak tahu, tapi nanti akan tahu apa artinya. Yang tahu itu adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau orang yang belum meninggal dunia nggak tahu arti kehidupan, tapi orang yang meninggal dunia sudah tahu. Makanya orang-orang yang meninggal dunia yang di alam barzah, di alam penantian ini, orang-orang tersebut adalah menyesali. Menyesali kenapa di dunia tidak taat kepada Allah. Menyesali kenapa di dunia ini tidak banyak ibadah yang dilakukan. Nah, inilah oleh karena itu kita semuanya mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengambil manfaat daripada nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Habib Alawi Al-Haddad lewat kitab Nasihuddin ini. Mudah-mudahan bisa memperkuat keimanan kita, memperkuat agama kita, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau masalah dunia ya kan, ini bapak-bapak sudah paham, bapak-bapak semangat. Kalau mencari dunia nggak usah disuruh, itu semangat. Tapi kalau untuk akhirat, kadang-kadang lupa. Makanya harus sering diingatkan lewat pengajian,
umum, bukan pengajian rutin seperti ini. Ini diingatkan agar supaya kita tidak lupa, selalu dibangkitkan semangat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.